Muslim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, sehat wal afiyah, panjang usia dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah kita pada pagi hari ini semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah langkah kita menuju rumah Allah kecuali Allah mengampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dalam melakukan kemaksiatan dan kezaliman kepada dirinya ataupun orang lain, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Langkah kita berikutnya, Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat kita yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling mulia di sisi Allah bukanlah orang yang bicara ataupun orang yang mendengar, akan tetapi orang yang paling pandai, orang yang paling cerdas mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna karamakum indallahi atqakum. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju cahaya Islam minadh dhulumati ila nur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah masjid Baitul Makmur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah memasuki pertengahan bulan Al-Muharram. Bulan Al-Muharram ini termasuk bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat 36, inna iddatash syuhuri innallaha 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikeena kaffa kama yuqatilunakum kaffa wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Di antara 12 bulan Allah berikan 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salasun mutawaliyat, 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, dan terpisah bulan Rajab. Kalau kita melakukan amalan soleh di bulan haram termasuk Al-Muharram ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalaupun kita melakukan dosa, nauzubillah min dzalik, akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Oleh sebab itu, janganlah kita melakukan dosa di bulan haram termasuk bulan Al-Muharram. Allah membuka awal tahun dengan bulan Al-Muharram. Allah menginginkan kehidupan kita baik. Allah menyelamatkan kita sebagaimana kita diselamatkan saat kita baru dilahirkan. Allah menutup akhir tahun dengan bulan haram, yaitu bulan Dzulhijjah. Allah menginginkan akhir dalam kehidupan kita insyaallah husnul khatimah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita saat kita baru dilahirkan. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita saat kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah selamatkan kita saat kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian ada amalan-amalan unggulan di bulan Al-Muharram dan termasuk bulan-bulan haram. Afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Seutama puasa adalah puasa di bulan Ramadan. Tidak lain dan tidak bukan adalah agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Kemudian setelah Ramadan berarti yang wajib bagi ibu-ibu juga ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, melakukan yang wajib-wajib. Di antaranya ada 4 hal bagi ibu-ibu kaum wanita. 1, jaga salat 5 waktu. Yang kedua, jaga puasa Ramadan, itu kewajiban. Yang ketiga, menjaga kehormatan, kemuliaan diri. Yang keempat, taat kepada suami. Kalau bisa melakukan ini, silakan pilih di antara pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah mencintai yang wajib-wajib, kemudian diikuti dengan yang sunnah-sunnah. Wajib puasa Ramadan, sunnah terbaik puasa adalah di bulan Al-Muharram. Kalau kita bisa puasa sunnah di bulan Al-Muharram, itu terbaik 15 hari. Ya puasa Daud itu terbaik ya, sebagaimana setiap bulannya. Kemudian kalau nggak bisa juga kita bisa Ayyamul Bid, bahkan Senin Kamis, atau juga waktu lalu mungkin diantara kita melakukan puasa Asyura. Dulu di zaman Nabi Muhammad SAW, orang-orang Yahudi di Madinah bersyukur karena dulu diselamatkan saat pengajaran daripada tentara Fir'aun, yang diselamatkan. Makanya mereka puasa. Kemudian sampai berita ini kepada Nabi, nahnu ahaqqu bi Musa minhum. Kami lebih berhak mengikuti Nabi Musa alaihissalam dibandingkan mereka. Maka kata Nabi, kalaupun tahun depan saya panjang usia, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya saya akan puasa tanggal 9 dan 10-nya, Tasu'a dan Asyura. 9, 10 atau 10, 11 sebelum dan sudah Asyura, agar membedakan antara orang-orang beriman dengan orang-orang Yahudi. Su'ila an saumi yaumi Asyura yukaffiru sanah al-madiyah. Sahabat bertanya tentang puasa Asyura. Rasulullah SAW menyampaikan dapat menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Mudah-mudahan bagi kita yang melakukan puasa kemarin tanggal 10 Asyura, dosa-dosanya 1 tahun yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga termasuk kebiasaan Abu Hurairah, itu ada 3. Ausani khalili, kekasihku memberikan wasiat kepada aku. Yang pertama, salat witir sebelum tidur. Yang kedua, salat duha minimal 2 rakaat. Yang ketiga adalah puasa sunnah sebulan 3 hari minimal. Kalau kita melakukan kebaikan, Allah lipat gandakan 10 kali lipat. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihah. Puasa 1 hari terhitungnya 10 hari, 3 hari 30 hari. Kalau kita lakukan setiap bulan, maka sepanjang masa kita termasuk orang yang melakukan ibadah puasa. Babur Rayyan, Allah masukkan nanti bagi mereka yang puasa ke dalam pintu pemuas dahaga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi yang terbaik setelah Ramadan adalah puasa sunnah di bulan Al-Muharram. Masih ada waktu, kesempatan, setengah bulan kurang lebih, masih ada waktu, silakan bagi yang mampu. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, afdhalus shalah ba'dal fardhah shalatul lail. Seutama salat setelah salat 5 waktu adalah salat malam. Alaikum biqiyam fa innahu da'bus salihin qablakum. Lakukanlah salat malam karena itu kebiasaan para salafus salih. Cara Allah mengampuni dosa, cara Allah mendekatkan diri kepada kita, dirinya kepada kita, cara Allah mencegah kita perbuatan dosa, cara Allah mengabulkan setiap doa, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minal laili fatahajjad bi nafilatan laka asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Terpuji, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau wajib, kewajiban dari makhluk ilal khaliq. Tapi kalau sunnah minal makhluk ilal khaliq, kerelaan. Mau tahu enggak orang yang ikhlas itu, kata ulama, dia melakukan salat malam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah diantara amalan-amalan unggulan di bulan-bulan haram, termasuk bulan Al-Muharram. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada peristiwa-peristiwa di dalam bulan Al-Muharram ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan para nabi dan rasul. Banyak hikmah yang kita bisa ambil.
Nanti diantaranya bagaimana kita bisa membangun keluarga dalam Al-Quran. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan para nabi dan rasul. Pertama Nabi Adam alaihissalam. Banyak hikmah yang kita bisa ambil. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam di bulan Al-Muharram. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan, memberikan apa yang diinginkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memanjakan Nabi Adam alaihissalam dan istri. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 35, "Wa qul ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma." Diberikan apa yang mereka inginkan. Kalau kita mau bahagia di dunia, mau senang di dunia dan akhirat, maka taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poin. Mau bahagia enggak? Mau senang enggak dunia akhirat, maka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti dimuliakan oleh Allah, dimanja oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita inginkan, jangankan di akhirat, di dunia Allah berikan. Kemudian saat setan menggoda, hawa nafsu diikuti, apa yang terjadi yaitu menyimpangnya Nabi Adam alaihissalam pada saat dulu. Wala taqraba hadhihi syajar fatakuna minadh dhalimin. Mendekati pohon keabadian atau kita kenal juga dengan buah khuldi, ya. Itu mendekatinya saja dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apatah dia memakan buah itu, apa yang terjadi? Dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Kehidupannya susah. Kehidupannya penuh dengan kesulitan. Itulah kehidupan kita. Kalau kita melakukan maksiat dan dosa, coba-coba melakukan dosa, hidup kita akan susah. Wa may ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Sebentar saja tidak ingat Allah, setan menjadi teman kita. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Orang yang berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala, maka hidupnya penuh dengan kesusahan. Sumpah deh. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, hatinya menjadi tenang. Mau senang enggak di dunia apalagi di akhirat, maka lakukanlah apa yang diperintahkan Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa. Imtithalu awamirillah wa ijtinabu nawahi. Lakukan apa yang diperintahkan Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat 37 ya surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya Nabi Adam alaihissalam. Fatalaqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alaihi innahu wat-tawwabur rahim. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Semua keturunan Nabi Adam alaihissalam melakukan kesalahan. Kita ini banyak dosanya. Dan sebaik-baik orang yang melakukan dosa segera taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabin. Puncaknya sayangnya Allah kepada hamba-Nya saat dia melakukan kesalahan, kemudian dia mengakui kesalahan dirinya lalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Banyak doa, banyak taubat kepada Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan kau azab kami di saat kami lupa. Al-insan mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya lupa dan salah. Makanya kalau kita salah, khilaf, perbanyak taubat kepada Allah. Allah membuka pintu gerbang taubat itu. Pintunya ini sepanjang perjalanan 40 tahun. Perjalanan 40 tahun Allah membuka, membentangkan pintu tobatnya kepada hamba-Nya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengampuni dosa kita, membentangkan tangannya di malam hari untuk mengampuni dosa kita di pagi hari. Allah membentangkan tangannya di pagi hari untuk mengampuni dosa kita di malam hari. Mudah-mudahan segala dosa kita besar kecil diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Nabi Nuh alaihissalam.
diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak hikmah yang kita bisa ambil. Nabi Nuh ini dalam perjuangan dakwahnya, dalam mengajarkan orang, ini gak ada bandingannya dengan kita ini. Berapa lama kita dakwah? Usia kita berapa lama? Ada 100 tahun? 200 tahun? A'maru min ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu zalik. Usia umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisaran 60 sampai 70 tahun. Yang lebih dari itu enggak banyak. Makanya yang usianya 69 siap-siap tahun depan. Benar kan? Namanya umur gak ada yang tahu. Bisa jadi bapak-bapak, ibu-ibu duluan, saya belakangan. Atau kebalikannya, saya belakangan, bapak ibu duluan. Tapi yang muda tuh jangan pede, belum tentu dia panjang umur, benar gak? Bisa jadi saya duluan takziah ke rumah bapak ibu, ya. Mudah-mudahan kita sehat walafiat, panjang umur dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang memang seyogianya kita dalam kehidupan harus sabar. Sabar. Kenapa? Kehidupan kita jauh lebih cepat daripada Nabi Nuh alaihissalam dan juga umatnya. Umatnya itu ada yang di atas 1000 tahun, lebih lama daripada kehidupan kita. Dia sabar. Da'autu qaumi lailan wa nahara. Aku mengajak umatku itu siang malam, lemah lembut, tegas dan sebagainya. Falam yazidhum du'ai illa firara. Enggak ada yang nambah kecuali daripada mereka kabur. Banyakkan jamaah kita ketimbang jamaahnya umatnya Nabi Nuh alaihissalam. Dakwahnya 950 tahun, tidak lebih dari 100 orang. Jamaah kita banyak gak? Banyak. Dan dakwah itu sabar. Allah tidak melihat hasilnya, tapi Allah lihat perjuangannya. Kemudian Allah selamatkan Nabi Nuh alaihissalam beserta umatnya ke dalam bahtera yang besar, Ashabus Safinah, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan rezeki, agar kita mendapatkan keturunan, agar kita dikucurkan rahmatnya melalui hujan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita bersyukur di hujan. Kita kadang kurang syukurnya, ini panas, gak hujan-hujan, banjiran, gak habis-habis kita. Di Yaman ada yang menyampaikan, seorang Habib nih ya, dia hidup di Yaman itu 4 tahun, kurang lebih hanya hitungan jari itu hujan, bisa 2 kali, mungkin 3 kali, setahun cuma 2 kali, lama. Nah maka kita bahagialah Allah Subhanahu wa taala mengirimkan hujan kepada kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana caranya? Kata Nabi Nuh alaihissalam, dan ini juga dikutip oleh Al-Imam Hasan Al-Basri. Jamaahnya murid-muridnya bertanya dengan berbagai macam persoalan. Wahai imam, saya mempunyai permasalahan ekonomi, bagaimana cara memecahkannya? Saya kesulitan dalam mendapatkan jodoh, saya kesulitan dalam mendapatkan keturunan. Jawabannya sama. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Perbanyak istighfar. Ya ayuhan nas, tubu ilallah wastaghfiru. Kata Nabi, wahai manusia, bertobatlah kalian semua kepada Allah dan minta ampun kepadanya. Fa inni atubu ilallah fil yaumi mi'ata marrah. Sungguhnya aku tobat kepada Allah setiap hari minimal 100 kali. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para nabi, para rasul, orang yang sangat mulia, orang yang paling banyak amalnya, orang yang paling banyak tobatnya, orang yang paling banyak ujiannya. Mayyuridillah yusib minhu. Siapa yang Allah sayang sama dia, Allah Subhanahu wa taala mengujinya. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya? Itulah yang harus dimiliki orang mukmin. Ajaban li amril mukmin inna amrahu kullahu khair. Hebatnya orang beriman itu saat diuji oleh Allah dia sabar, saat dia mendapatkan nikmat dia bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bisa tidur, enak gak? Enak. Saat kapan? Dengerin kajian, itu nikmat. Zikir-zikir, nunduk-nunduk, lama-lama tidur, bangun-bangun, kajiannya cepet banget, tahu-tahu syuruh, benar gak? Itu kita terlampau khusyuk. Alhamdulillah. Saya mohon maaf mengganggu waktu istirahatnya ya. Bentar lagi, dikit lagi nih.
Kemudian Nabi Yunus alaihissalam diselamatkan oleh Allah. Ini perjalanan yang sangat dahsyat, banyak hikmah yang kita bisa ambil. Jadi kita dalam membangun keluarga itu sabar dalam bangun bahtera rumah tangga. Bagaimana membangun rumah tangga? Bangun subuh aja susah banget, benar kan? Itu juga kajian subuh Ahad doang ya. Selebihnya hilang lagi kita pura-pura kerja. Nah, jadi kita harus sabar seperti Nabi Yunus alaihissalam. Ya, Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam berapa lama di dakwah? Tahunan, lama bercepat lama. Udah Nabi dan Rasul udah biasa dakwah. Kemudian singkatnya Nabi Yunus alaihissalam meninggalkan medan dakwah itu, ya. Udah nggak sabar dia. Jangan disamain Nabi dengan kita nih kesabarannya. Tahunan, dakwahnya tahunan. Kemudian ditinggalkan, dia doa kepada Allah, ini susah nih. Di umat udah nggak beres nih. Udah azab ada bungkus, benar nggak? Azab aja ya Allah, azab ini. Udah nggak ngerti, dikasih tahu, udah nggak sanggup lagi. Itu tanpa perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Lut alaihissalam tinggalkan kaumnya, datang malaikat karena mau diazab. Itu perintah Allah berarti. Nabi suruh hijrah, itu perintah Allah. Dia belum perintah Allah, udah nggak sabaran, tinggalin tuh umatnya. Udah ada bungkus, ada bakar, nggak ngerti, dikasih tahu. Apa yang terjadi? Saat dia naik kapal, ya orang memuliakan karena Nabi, orang tahu naik kapal, semua kapal-kapal yang lain berjalan seperti biasa. Khusus kapalnya Nabi Yunus alaihissalam, kapalnya nggak jalan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, nggak jalan. Banyak ceritanya ya, berbagai versi. Ada bilang itu terlalu banyak bebannya, kemudian barang-barang harus dibuang. Kemudian nggak bisa juga, ini tetap masih nggak bisa jalan. Maka harus diantara yang ada itu orangnya harus ada yang turun. Siapa yang turun? Nggak mungkin Nabi Yunus alaihissalam. Supaya adil dikocok. Siapa yang keluar? Pada saat dikocok kita tahu bersama keluarnya Nabi Yunus alaihissalam. Mana mungkin Nabi yang kita buang, ya kan? Ulang sekali lagi. Keluar lagi nama Nabi Yunus alaihissalam. Kemudian kocok lagi, keluar lagi nama Nabi Yunus alaihissalam. Mau nggak mau harus diturunkan dia dari kapal. Dan versi yang lain juga Nabi Yunus alaihissalam sudah tahu ini nggak bergeraknya ini lantaran Allah Subhanahu Wa Taala menahan itu karena mungkin kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Yunus alaihissalam. Kemudian dia lompat dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, lalu ditelan oleh ikan yang besar. Kalau gampangnya kita oleh ikan paus lah, ditelan ini. Bagaimana coba? Kemudian ditelan, ya dibawa ke dasar lautan. Hikmah yang bisa kita ambil adalah apa? Kalaupun kita di kegelapan, dulu ada 3 pemuda masuk ke dalam gua, itu nggak ada matahari yang masuk, suasana juga tertutup, ya kan? Kemudian nggak ada handphone, kalaupun ada handphone nggak ada sinyal nggak ada kuota, susah dah, ya kan? Intinya apa? Dia doa kepada Allah tetap tidak berpengaruh, walaupun di dalam gua sekalipun kita berdoa melakukan amal soleh nggak kelihatan oleh siapapun, dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu juga Nabi Yunus alaihissalam gelap demi kegelapan, di bawah lautan, ditelan ikan, kemudian banyak hamba Allah Subhanahu Wa Taala, makhluk-makhluk Allah yang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mau lihat nggak bagaimana manusia ditelan oleh ikan, masuk ke dalam ikan? Lihatlah Aquaman, bukan Aquagalon ya. Tapi bedanya dia nggak zikir. Kalau Nabi Yunus alaihissalam melihat makhluk Allah Subhanahu Wa Taala berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang terjadi? Dia mengakui kesalahannya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas zalimin. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala diselamatkan. Kalau dia nggak istighfar, dia nggak tobat, dia nggak tasbih, mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan ditelan sampai hari dibangkitkan, sampai hari kiamat, nggak keluar lagi tuh. Dalam keadaan sakit, dalam keadaan lemah dan sebagainya, dikeluarkan dari ikan. Kemudian ada pepohonan, ada buah-buahan dia bisa makan. Akhirnya apa yang terjadi? Ini buah-buahannya kering, nggak bisa dimakan lagi. Nangis dia Nabi Yunus alaihissalam. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, nangisnya kamu ini mah gak ada apa-apanya, pohon yang kering dan sebagainya, dibandingkan umatmu yang engkau ingin azab sebanyak 100.000 orang. Bayangin coba, 100.000 orang. Nah, ini kaumnya saat diazab setengah azab, dia sempat tobat, mereka kembali kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Intinya adalah jangan nggak sabaran, dikit-dikit main azab orang aja. Ini anak bandel banget, ya Allah matiin dah ya Allah. Bener. Jangan. Kita harus sabar. Akhirnya umatnya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berbagai macam banyak hal. Nabi Idris alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah, dikejar oleh Fir'aun beserta bala tentaranya. Di belakangnya Fir'aun, kemudian di depannya lautan, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala diselamatkan. Itu di bulan Al-Muharram. Kemudian ada lagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ini yang kita mau angkat nih. Abul Anbiya, bapaknya para nabi dan rasul. Abul Anbiya, Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam saking mulianya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dituliskan dalam Al-Qur'an 69 kali. Tersebar dalam 24 surat, ya. Kemudian saking mulianya ada surat namanya Ibrahim. Allah jadikan Ibrahim sebagai teladan kita semua. Sebagaimana di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4 dan 6, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Nabi Ibrahim alaihissalam dijadikan teladan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat kita bukan hanya kepada Nabi, tapi juga Nabi Ibrahim alaihissalam, termasuk Nabi yang paling mirip dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala saat peristiwa Isra Mi'raj di langit ketujuh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi dan rasul, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ujian yang sangat sulit, dan dia mampu melewati ujian itu dengan sangat sempurna. Kita ini bukan kita cari ujian, hidup itu pasti ada ujiannya. Baik ujian dengan kesenangan, kita bersyukur enggak? Kita baru jadi ketua RT belagu banget, benar enggak? Nabi Sulaiman alaihissalam, ya, dia punya tentaranya dari tentara jin, manusia, dia bisa bicara dengan binatang, menguasai angin, menguasai air dan sebagainya. Itu jadi siapa namanya? Kalau nguasain semuanya tuh, nguasain air, nguasain udara, nguasain ini, apa namanya? Avatar, ya. Menguasain semua. Kurang apa Nabi Sulaiman alaihissalam? Ini luar biasa. Tapi dibilang ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baru jadi ketua RW aja begini banget, ya kan? Dipanggil udah nggak nengok, ya. Nah, itu luar biasa ya. Nabi Sulaiman alaihissalam, hada min fadli rabbi, ini karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdi adh-dhalimin. Diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antaranya umatnya kan yang beriman. Bayangin coba. Ini kan beriman ceritanya di kita nih. Umatnya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tuanya kafir, kebayang enggak kita punya orang tua kafir? Nauzubillah min. Nah, kita lahir dalam keadaan muslim. Islamnya KTP, jarang ke masjid. Nanti yang masuk surga KTP-nya bukan orangnya, karena KTP-nya Islam. Laki-laki sering sholat di rumah, namanya laki-laki solehah, ya. Laki-laki KW dia. Ibu-ibu punya suami sering sholat di rumah, pakai jilbab, ya kan? Laki-laki sholatnya di masjid. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga Nabi Ibrahim alaihissalam oleh penguasa pada saat itu, dakwahnya bagaimana? Ditentang, ditangkap. Apa yang terjadi? Dibakar hidup-hidup. Ada di sini dai yang dibakar hidup-hidup oleh jamaahnya. Ada nggak? Oh, apa namanya? Dai palsu kali ya. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam, mulianya manusia, keturunannya para nabi dan rasul, dibakar hidup-hidup. Qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Al-Muharram. Kehebatan Hajar. Tahu Hajar? Ada Hajar, ada Sarah, ada Zainab, ada Dul. Bukan, ya. Ada Sarah, ada Hajar. Itu dua doang, enggak ada Zainab, enggak ada, ya. Dua doang ini. Nah, ini dua ini luar biasa. Lahirlah dari Hajar itu Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian dari Sarah lahir Ishak alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam. Kalau tadi Ismail sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kehebatan anaknya, istrinya
Karena kedahsyatan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana Nabi Ibrahim membangun keluarganya? Ini yang hebat. Ini yang dahsyat. Ujiannya nggak berhenti. Nabi Ibrahim alaihissalam sulit mendapatkan keturunan. Ada yang menyebutkan puluhan tahun menantikan anak. Kita baru nikah, emosi bahwa aneh nggak punya anak. Benar nggak? Setahun belum punya anak, 2 tahun nggak punya anak. Nikah lagi gampang, ya kan? Nah, saya bercanda ibu-ibu ya, jangan marah-marah ya. Itu ujiannya dibandingkan Nabi Ibrahim alaihissalam puluhan tahun menanti anak. Ada yang menyebutkan 86 tahun lama. Lama nggak? Lama. Rabbi habli minas salihin. Akhirnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan keturunan. Nah, keturunan yang lainnya jaraknya kira-kira 13 tahun. Itu Nabi Ishak alaihissalam. Saya singkat ceritain. Jangankan sesuatu yang sulit, ini harus dipahamin ya. Jangankan kita meminta sesuatu yang sulit, yang mustahil pun Allah kasih. Itulah Nabi Ibrahim alaihissalam, usianya di atas 120 tahun, istrinya 90 tahun bisa hamil. Bayangin coba, 90 tahun. Kita udah 40-an masih nggak mungkin, nggak mungkin. Ini 90 tahun, jangankan susah yang sulit, yang mustahil pun kalau Allah kasih, Allah berikan. Di antaranya adalah apa? Hal ataka haditsu dhaif Ibrahim al-mukramin. Sampai enggak kepada kamu tentang bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam memuliakan tamu. Nah, ini penting nih tamu. Nabi Ibrahim alaihissalam dia memuliakan tamunya, ya, memuliakan tamunya. Kita pernah menjamu tamu itu jam berapa? Paling lama jam berapa? Ada nggak yang jam 12 malam ke atas? Itu namanya tamu nggak diundang, alias maling, ya kan? Datang di atas jam 12 malam. Nabi Ibrahim alaihissalam nggak tanya Anda siapa, mau ketemu siapa, mau ngapain, tujuannya apa, benar nggak? Yang ada adalah diberikan makanan, minuman, dibuatkan gulai dan sebagainya. Pada saat dilihat kakinya nggak nyentuh bumi, dilihat belakangnya bolong, sundel bolong yang datang. Bukan, yang datang adalah malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak makan lah. Ya, utusan Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira, memberikan kabar peringatan, memberikan kabar yang sangat mengerikan. Kabar yang mengerikan itu adalah apa? Kaumnya Nabi Lut alaihissalam akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya LGBT zaman sekarang. Ini kita udah keroyokan di zaman ini, benar enggak? Bahwa mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wamtarna 'alaihim hijaratan min sijilin mandud. Yang atas ke bawah, yang bawah ke atas. Otaknya LGBT udah kebalik. Babi sama babi sejenis, baru di LGBT, benar gak? Manusia nggak bisa begitu. Tapi kalau dia melawan begitu, berarti otaknya udah kebalik. Makanya diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara menangani ini? Nah, saya agak lompat sedikit. Bagaimana cara menangani LGBT? Ini solusinya oleh Nabi Lut alaihissalam disampaikan. Qala law anna li bikum aw awi ila ruknin syadid. Jadi kata Nabi Lut alaihissalam, 2 solusinya. Walaupun dia kebobolan ya, istrinya itu bukan pelaku LGBT tapi pendukung LGBT. Satu, pemerintahannya harus kuat, harus bagus. Ada namanya Citayam Fashion Week, bener gak? Selebel, bener gak? Ini anak-anak kita tahu nih, ketawa anak bocah, ya kan? Kenapa dia tahu? Paham apa yang terjadi. Kalau di Jakarta masih dilanjutin atau enggak ini? Kalau pemerintahnya bagus, berhentiin karena banyak LGBT di sini, bener kan? Berhenti, pemerintahnya harus kuat. Yang kedua adalah apa? Yang kedua harus turun tangan yang namanya bapak-bapak nih. Bapak-bapak harus turun menangani anaknya. Jangan dibiarkan istrinya doang. Istri itu nggak sanggup menangani LGBT, dia nggak sanggup. Siapa yang memberikan solusi? Nabi Lut alaihissalam. Ngerti sampai di sini? Ngerti lah, masih nggak ngerti, kan? Jadi kita harus paham nih. Seandainya saya mempunyai kekuatan, pemerintahnya bagus. Yang kedua adalah apa? Suami yang turun menangani anaknya. Nabi Yusuf alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, wanita cantik terpandang kaya raya, ratulah di zaman itu. Apa yang terjadi kalau zaman dulu? Nabi Yusuf alaihissalam, inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Zaman now, ini kesempatan gitu loh, benar gak? Setan itu menggoda orang yang imannya di bawah imannya di atas rata-rata. Model kita ini imannya di bawah garis kemiskinan. Gak usah digoda, kan juga robohan diri. Biarin, kita juga ditidur, bener gak? Setan gak godain macam kita. Belum diapa-apain udah jatuh duluan.
Kalau Umar bin Khattab ketemu setan, setannya kabur cari alternatif jalan, benar ya? Ketemu kita kata setan, ini teman, ya kan? Nauzubillah min dzalik. Apa yang terjadi? Maka orang tua harus turun. Saat digoda, laula ar-ra'a burhana rabbi. Saat Nabi Yusuf alaihissalam digoda oleh Zulaikha, yang diingat Allah, yang kedua adalah sosok siapa? Yakub alaihissalam. Sangat kecewa orang tuanya. Zaman sekarang ada, saya lihat nih, orang tuanya ulama, anaknya melakukan dosa kesalahan. Apa yang terjadi? Orang tuanya udah wafat. Dia posting di media sosial, dia tobat kepada Allah, minta maaf sama orang tuanya. Bayangin, bapaknya udah gak ada, masih teriang-iang. Dulu nasihat, keinginan, cita-cita orang tuanya. Lagi-lagi siapa? Sosok bapak. Kemudian Luqman, yang diingat adalah bapaknya. Kemudian yang lain, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah bapaknya. Baik, yang kedua informasinya. Informasi kabar gembira bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam akan mendapatkan keturunan. Alhamdulillah. Kenapa? Dia melayani tamu. Falyakul khairan aw liyasmut, falyukrim dhaifahu, falyukrim jarahu. Orang yang beriman kepada hari akhir niscaya berbicara baik atau diam. Yang kedua, memuliakan tamu, memuliakan tetangganya. Tidak sempurna iman seorang, dia tidur dalam keadaan kenyang, sedangkan tetangganya dalam keadaan lapar. Kita bawa ini nggak ke rumah tangga kita? Nah, ini ada masalah dalam rumah tangga kita ini. Mau dimuliain oleh Allah, kemudian mau dikabulkan doanya, suatu yang sulit bahkan mustahil pun Allah berikan. Lakukanlah cara nabi-nabi dan rasul melakukannya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, dia mendidik anaknya, perhatiannya penuh, lahir batinnya, pendidikannya, kesehatannya, perhatiannya. Ujian Allah datang nggak berhenti sampai di situ. Saat anaknya baru lahir, sangat dinantikan dipisahkan. Bapaknya, orang tuanya di Palestina, anaknya di Mekah, tandus gersang, susah makan, susah minum. Tapi karena perintah Allah, tinggalkan itu semua. Dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau perintah Allah dan Rasul itu wajib mutlak, jangan tanya lagi. Tapi kalau perintah atasan, ntar dulu tembak, jangan tembak aja nyuruh tembak, benar nggak? Kira-kira begitu. Nggak boleh kita taat kepada makhluk selama menyuruh maksiat. La ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk selama dia menyuruh kemaksiatan. Orang tua pintu surga bagi kita laki-laki, nyuruh maksiat dosa jangan. Suami pintu surga bagi istrinya, disuruh maksiat dan dosa jangan. Pemimpin, penguasa nyuruh kita maksiat dan dosa, nggak ada ketaatan. Selama kewajiban wajib pada pemimpin, wajib pada orang tua, wajib kepada suami selama kebaikan. Kalau maksiat dan dosa, makasih, jazakallah khair, jangan mau. Paham apa di sini? Kira-kira begitu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Perhatian yang penuh kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, kepada Nabi Ismail alaihissalam. Apa yang terjadi? Dalam surat As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fandur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai anakku sayang, semalam bapak mimpi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu wahai anakku sayang? Coba kita tanya kepada anak kita besok habis subuh. Dia jawabannya gimana? Halo ya. Ini orang tua udah mulai error nih kan, masih anaknya mau digorok, enggak aja, bener nggak? Tapi jawaban anak yang soleh apa coba? Perhatian orang tuanya penuh. Jangankan balas budi atas jasa orang tuanya, mendoakan kedua orang tuanya, hartanya, tenaganya, perhatian buat orang tuanya. Kalau orang tua kepada anak wajar, tapi memuliakan anak kepada orang tua, nah ini yang luar biasa. Jangankan itu semua, harta, doa, jasa yang bisa kita berikan orang tuanya. Kalau anak soleh apa yang terjadi? Nyawanya pun diberikan buat orang tuanya. Wahai ayahku sayang, bapakku sayang, lakukanlah segera apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah anak qurrata a'yun yang membahagiakan kita dunia apalagi akhirat. Tahu nggak Bapak Ibu, bagaimana qurrata a'yun itu? Kita nangis, netes air mata kita ngelihat anak kita menjadi anak yang soleh. Bapak Ibu pengen nggak anak jadi anak yang soleh dan soleha? Mau nggak? Bener mau. Nama anaknya siapa? Ahmad, gantilah soleh. Anaknya Fatimah, gantilah soleha. Jadilah anak soleh dan soleha.
gampang kan? Tapi yang dimaksud di sini bukan itu maksudnya. Qurrata a'yun itu membahagiakan dirinya. Belum disuruh sholat, dia udah sholat duluan. Sebelum kita suruh baca Quran, dia udah ngaji duluan. Apa yang kita mau, dia nunduk dan patuh. Ini luar biasa. Istri juga gitu, membahagiakan. Satu aja sakinah, apalagi dua kinah, 3 kinah. Bercanda Bu ya. Ya biar bapak-bapaknya nggak ngantuk nih ya. Jadi itulah qurrata a'yun. Istri, anak menjadi qurrata a'yun. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Terakhir, abangnya mau pulang. Terakhir ini waktu kita udah suruh. Ini poinnya dalam surat Ibrahim. Surat Ibrahim ayat 35 sampai 41. Ayat 35 sampai 41. Bagaimana cara Nabi Ibrahim alaihissalam membangun keluarganya. Para nabi dan rasul, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bawa pulang Bapak Ibu nih. Terakhir nih ya. Poinnya ada di ayat 37. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Satu, tanamkan kepada anak adalah apa? Keimanan, ketauhidan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa pesannya yang harus kita lakukan? Ajak anak didik kita untuk taat kepada Allah. Nabi Muhammad SAW menanamkan tauhid selama 13 tahun di Mekah kepada para sahabatnya. 10 tahun muamalah syariat, baru di Madinah penanaman keimanan. Pastikan anak-anak kita beriman kepada Allah sampai husnul khatimah. Jangan sekali-kali wafat dalam kondisi kafir. Nauzubillah min dzalik. Pastikan anak kita beriman kepada Allah, taat kepada Allah, tauhidnya sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan keimanan. Yang kedua adalah apa? Lingkungannya harus bagus. Bi'ah hasanah. Lingkungannya tidak maksiat dan dosa. Kalau lingkungannya maksiat dan dosa, dia bisa berpengaruh, termasuk pendidikan kita. Jangan mimpi di siang bolong anaknya penghafal Quran tapi disekolahkannya tidak membaca Al-Quran. Jaka sembung bawa handphone, tulalit, gak mungkin, benar gak? Kita gak selaras antara doa dengan ikhtiar. Pengen haji tapi gak daftar, benar gak? Ya Allah saya pengen haji, ya Allah, udah daftar belum? Emang ke Mekah naik odong-odong, kan harus ada ikhtiarnya, benar gak? Harus ada ikhtiarnya. Pengen anak soleh, hafal Quran, cinta Nabi, apa yang dilakukan? Pesantrenin, sekolahin Islam, baca Quran dan sebagainya. Coba, ada gak artis, pecinta musik, anak-anaknya semuanya suka musik? Ada gak? Saya nggak usah sebut. Ada pemain bola suka banget dengan bola, anaknya tidur aja sama bola, ya kan? Apa yang terjadi? Anaknya pecinta bola. Ada orang yang suka game, didukung oleh orang tuanya, gamer dia, jadi pecinta game. Kemudian ada orang tuanya mencintai Quran, anaknya menjadi generasi Qurani. Apa yang terjadi? Jadilah dia pecinta Quran. Ternyata rata-rata kalau dilihat nih ya, itu Musa yang hafiz RCTI dulu usia 6 tahun. Dia itu udah hafal Quran. Ada gamer ya di podcast Deddy Corbuzier itu, dia kenapa bisa sukses? Belajarnya setiap hari, latihannya sama-sama seperti Musa belajar Al-Quran. Berapa lama interaksi dengan Quran dan gamenya? Berapa lama? Sama-sama 8 jam. Jadi kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang lahir itu dalam keadaan fitrah, tergantung orang tuanya. Mau dijadiin Yahudi, Nasrani, Majusi, mau beriman, pecinta musik, pemain bola, cinta Quran, tergantung siapa? Orang tuanya. Bimbing anak kita, lingkungan cari yang baik, dekat masjid, dekat mushola, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah suruh anak sholat. Suruh anak sholat. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Usia berapa? 7 tahun disuruh sholat. Nggak mau sampai 10 tahun boleh dipukul, benar nggak? Dididik tuh 3 tahun. Paling cepat berapa? Kalau kita mau tahu, anak ke masjid, lari-larian kita marahin atau biarin? Ya, lari-larian kita marahin atau biarin? Namanya juga anak-anak. Dia lari-larian wajar. Yang nggak wajar itu bapak-bapak lari-larian di masjid, benar nggak? Ini bapak-bapak lari itu namanya maling, ya nggak? Anak-anak namanya lari wajar. Kenapa? Nak, kamu jangan lari-larian di rumah. Di mana mah? No, di masjid. Nah, salah juga tuh orang tua. Mainnya suruh ke masjid. Namanya juga anak-anak. Dia betah di masjid.
Di masjid diomelin. Ini yang ngomelin siapa? Biasanya aki-aki ini, ya. Nggak usah kesinggung. Di sini nggak ada nih pemuda semua. Semangatnya ya. Nggak ada, sonoan dikit. Ya kan bawaannya sewot aja ngeliat anak-anak lari. Bener nggak? Marah aja. Akhirnya apa? Anak-anaknya nggak betah. Dia senengan main di mall. Ada nggak satpam ngomelin tuh bocah lari di mall? Ada nggak kayak gitu? Nggak ada. Dipecat tuh satpam ke akar-akarnya, pulangin ke kampung. Bener nggak? Tapi di masjid diomelin. Itu dilupa aki-aki. Umurnya udah nafasnya apa? Senin Kemis, bentar lagi wafat. Nanti yang azan siapa? Yang ke masjid siapa? Di Turki kemarin bulan Ramadan, habis sholat taraweh, imamnya main tagebom. Tahu tagebom nggak? Takumpet. Dia main takumpet bareng sama murid-muridnya, bocah-bocah pada bahagia. Seneng nggak? Seneng. Namanya anak-anak itu wajar lah lari. Lalu ulama tuh mengkondisikan begini. Ada juga yang mengkondisikan gini. Ini anak, bagaimana dia layak ke masjid atau enggak? Anak saya usia 4 tahun saya bawa ke masjid dan dia seneng banget dan dia nyuruh saya ke masjid. Bayangin coba. Kita kadang-kadang kalau dinasihatin anak marah apa seneng? Benar, marah apa seneng? Marah. Pak, sholat pak. Lu bocah gaya banget. Lu nyuruh gue sholat, benar gak? Lu belum lahir tong, lu udah haji bapak lu nih. Kacau aja kan. Saya disuruh sama anak saya seneng banget. Anak saya suruh saya ngaji, saya seneng. Apalagi Pak Abi, ayo kita sholat ke masjid, udah azan, bahagia. Itu namanya qurrata ayun. Anak saya 4 tahun, ibu saya meninggal. Yang nasihatin saya siapa? Nih bocah, so tahu banget, bener gak? Dibilang Abi sabar, jangan nangis, kan ada aku. Bayangin coba, itu qurrata ayun, bahagia kita rasanya. Jangan kesinggung Pak, ada saatnya kita salah, ada saatnya kita khilaf. Istri salah, nasihatin suami, suami salah, nasihatin istri, anak. Jadilah menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian anak pada saat di masjid, ini ulama mengkategorikan seperti ini. Kalau kita bilang begini nih, anak bocah lari nih, ya, bagaimana reaksi anak? Kalau dijawab juga begini, ini bocah suruh pulang. Berarti dia belum paham. Tapi kalau dibilang kayak gini dia paham, dia duduk yang baik, baru dia layak ke masjid. Tapi kalau dibilang gini, dia begini juga. Ini anak belum paham. Jadi anak kita masih anak-anak ke masjid, ajarin ke masjid. Jangan bapaknya doang ke masjid, anaknya ke masjid. Bahkan nggak ada larangan. Istri-istri, wanita-wanita, ibu-ibu ke masjid nggak ada larangan. Giliran ke masjid dilarang, ke mall boleh. Itu suaminya namanya Fir'aun. Siapa namanya? Fir'aun dia. Kemudian yang keempat, setelah penanaman sholat, yang keempat adalah penanaman akhlak. Penanaman akhlaknya harus mulia. Kecerdasan spiritual penting. Intelektualnya hebat, emosionalnya hebat, tapi spiritualnya bermasalah. Akhlaknya bejat, sama orang gak hormat. Orang tua ada nggak yang bunuh anaknya? Ada nggak anak bunuh orang tuanya? Ada nggak? Nah ini kesalahan dalam membina anak. Makanya kata setan, aku berlindung dari godaan manusia yang terkutuk. Bener gak? Kenapa? Manusia itu, setan itu gak pernah kita dengar bunuh orang tuanya, bunuh bawahannya, ajudannya didor. Bener gak? Pikirin aja. Yang tiap hari bawain tas bininya dia dor. Bener gak? Nauzubillah min. Itu manusia tuh begitu. Nauzubillah min. Kemudian yang kelima, penanaman selain akhlak. Yang kelima, ini urutannya yang kelima nih, warzuqhum minats tsamarat. Baru kita doain agar anak kita kaya. Bener gak? Nah, lu jangan belajar dah. Kenapa kalau belajar? Entah pinteran lu, gue dibohongin lagi. Jangan. Ya, anak harus lebih pintar daripada orang tuanya. Jangan di belajar kita marahin, jangan nanti dibohongin kita lagi. Jangan. Anak harus lebih soleh dari orang tuanya. Anak harus lebih pintar dari orang tuanya. Anak harus lebih kaya dari orang tuanya. Kenapa kaya? Ini bapak udah tua nih, usia 80 tahun, belum haji. Bener gak? Kali rezekinya anak memudahkan orang tuanya haji. Sekarang haji itu kalau di Jakarta 25 sampai 50 tahun ngantrinya. Bapak udah daftar belum? Udah. Berapa lama lagi berangkat? Insya Allah 50 tahun lagi. Sebelum berangkat sudah wafat. Makanya lu buruan kaya ya. Mudah-mudahan anak kita menjadi yang kaya. Penting gak orang beriman kaya? Penting. 3. 1, kalau dia kaya, dia dermawan, membantu keluarganya. Benar gak? Kemudian dia sedekah, zakat, infak, wakafnya bermanfaat. Kemudian terkenal, penting gak? Setiap yang dilakukan di media sosial, semua orang-orang akan ngikut. Bedanya Anda dengan Cristiano Ronaldo kan bedanya tipis. Dia followernya kira-kira
500 juta sekarang. Kalau kita 500 udah titik. 500 itu juga kita yang follow orang, ya kan? 500 titik. Setiap posting itu miliaran dapat uangnya. Luar biasa. 1 tahun gaji presiden Indonesia. Ada yang menulis kayak gitu. Yang ketiga, pentingnya orang beriman itu harus menjadi penguasa. Kenapa? Setiap kebijakannya baik. Jadilah pemimpin yang saleh. Kemudian yang terakhir, kalau dia udah beriman, akhlaknya mulia, kemudian dia kaya, dia baik, dermawan, membahagiakan dunia akhirat, otomatis anak ini menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Mudah-mudahan anak keturunan kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Allah terima amal ibadah kita. Allah ampuni dosa-dosa kita. Kelak Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya banyak bicara, pasti banyak salahnya. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih telah menyampaikan dan pertanyaan berkeluarga. Barangkali dari rumah ada yang mau ditanyakan satu pertanyaan saja. Kalau tidak ada, pun ada. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih pencerahannya. Bagaimana pada saat tua sudah begitu, gimana misalnya dicontoh di anak pas, tapi anak masih bandel, itu bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang lain biar sekalian? Nggak ada? Ada lagi nggak? Ada lagi yang lain biar sekalian? Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bagaimana ngasih tahu orang yang istilahnya dia cuma Al-Quran aja ini, sedangkan sunnahnya nggak ini Pak, diselisih bahasanya. Contohnya gimana? Maksudnya dia belajar ini aja Al-Quran aja Pak, apa sunnah-sunnah atau ini nanti nggak saya penting. Oke, baik. Baik ya, jazakumullah khair. Yang pertama adalah anak nakal. Tadi saya sudah menginformasikan bahwa kita harus sabar dalam mendidik anak dan sebagainya. Setan, iblis dikeluarkan dari surga. Faqala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alaika la'nati ila yaumi ba'tsun yaumiddin. Oleh Allah Subhanahu wa taala dikeluarkan dari surga, dikutuk, dilaknat. Ini setan. Karena merasa sombong, merasa dirinya lebih mulia. Ana khairum minhu, lebih hebat daripada Nabi Adam alaihissalam dan manusia. Nah, ini enggak boleh. Dikeluarkan, dikutuk, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia walaupun dikeluarkan, dikutuk, dilaknat, sempet-sempetnya dia berdoa. Sempet-sempetnya dia berdoa. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Lalu doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala fa innaka minal munsarin. Bayangin coba, setan dikutuk, dilaknat, dikeluarkan dari surga, dia doa kepada Allah, doanya dikabulin. Apatah orang tua berdoa kepada Allah agar anaknya menjadi hamba Allah yang bertakwa. Jangan meremehkan doa orang tua kepada anak. Doa orang tua kepada anak mustajab. Jangan pernah bosan. Ada kisah begini. Orang tua, bukan orang tua nih, bukan hanya orang tua, pimpinan pesantren, kiai ulama nih, anaknya bandel. Orang lihat bahwa dia ini anak kiai, anak pimpinan pondok pesantren, masih anaknya kayak gini, ya kan, bandelnya di pesantren. Kemudian disampaikan, enggak, anak saya nanti insya Allah dapat hidayah. Terus tidak ada yang keluar dari lisannya kecuali kebaikan. Apa yang terjadi setelah orang tuanya wafat? Berubah itu anaknya menjadi orang yang soleh,
orang yang paling baik, bahkan mengalahkan ilmu daripada guru-gurunya. Ini luar biasa. Kenapa? Doa orang tua nggak ada yang keluar kecuali yang baik-baik. Dulu juga ada kisah, ya. Kalau zaman sekarang ini lebih dahsyat lagi. Orang selingkuh, ini agak dewasa dikit. Orang yang selingkuh ini, selingkuhannya dibawa ke rumah. Bayangin coba, dibawa ke rumah. Berapa lama? Kita 3 hari nggak kasih nafkah, istri udah ngunciin pintu, bener nggak? Udah marah-marah. Ini berapa lama dia? 7 tahun selingkuhannya dibawa ke rumahnya. Bayangin coba, semua minta dia untuk khulu, berpisah dan sebagainya. Dibilang itu bukan suami saya. Insya Allah suami saya dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak berhenti dia memanjatkan, apa yang terjadi? Dia mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan remehkan doa orang tua kepada anaknya. Doain, sabar, entah ada waktunya nih. Doa, jangankan doa, sumpah serapah dari orang tua itu bisa dikabulkan oleh Allah. Makanya kalau kita lagi marah harus kendalikan. Ini buat saya juga nih. Jaga diri nih lisan kita nih. Kalau lagi marah-marah bisa nggak terkendali ucapan, akhirnya nauzubillah min dzalik, bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang tua, dia punya anak, anaknya menjadi anak yang baik, membahagiakan orang tuanya. Anggaplah anak yang terakhir. Apa yang terjadi? Dia udah bahagia, udah senang, punya anak seperti kayak gini. Anaknya kecelakaan, anaknya tabrakan, lalu wafat. Orang tuanya mikir, tafakur, nangisnya luar biasa. Kenapa? Dulu dia baru ingat, dia sering mengungkapkan kata-kata yang gak bagus. Kalau lagi marah, orang tua bisa ngomongnya ngaco gak? Mohon maaf nih, kadang-kadang kita bisa ngomong mati, bisa gak? Mati, biar lu mati, biar lu nabrak, biar lu... Kadang-kadang bisa kayak gitu gak? Nah itu datang tuh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa mengabulkan doa. Nauzubillah min zalik. Makanya ibunya daripada Syekh Abdurrahman As-Sudais, hafizahullah, imam besar Masjidil Haram, saat dia melakukan permasalahan, ya nakal, namanya anak-anak aktif dan sebagainya, tidak ada yang keluar dari lisan orang tuanya kecuali baik-baik. Ini kalau melakukan kejahilian ya macam-macam, namanya anak kecil ya. Ya dasar emang nih imam Masjidil Haram. Apa yang terjadi? Sumpah serapahnya aja jadi imam Masjid Baitul Ma'mur, benar gak? Bisa terjadi gak? Bisa, itu buktinya. Imam Masjidil Haram, marahnya orang tuanya begitu. Apalagi doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu belum yakin nih, harus yakin dengan doa. Nanti kaget dah. Nanti kaget, ya Allah, saya sering ngomong ke anak saya, ya Allah, ini berkat doamu ya Allah, ini berubah di anak, misalnya gitu. Kita nggak minta nih, tiba-tiba dia datang duluan. Keinginan duluan. Kenapa? Kita harus percaya dengan doa kita. Wa antum mauqinuna bil ijabah. Yakin nggak? Harus yakin dengan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar doa, contohin yang baik. Bagaimana kita mau dosa, orang tua kita setiap malam sholat malam doain. Makanya doanya harus kedengeran. Anaknya ngelihat. Ini ada seorang anak yang sekarang jadi ustadz. Dulu anaknya bandel. Dia ngaku sendiri. Saya baru tahu tuh puluhan tahun dicerita. Kenapa alasannya? Orang tuanya setiap malam doa. Doanya kebunyi, doanya kedengeran. Anaknya denger, berubah tuh anak. Sampai sekarang dia ngomong. Lantaran orang tuanya doain dia menjadi anak yang soleh. Jangan pernah ngeremehin nih Pak Bu, jangan pernah ngeremehin doa kita ini dikabulkan oleh Allah. Orang tua kepada anak mustajab, anak ke orang tua mustajab. Jangan pernah meremehkan doa. Yakinlah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang terjadi minta kepada Allah. Allah yang akan mengabulkan doa-doa kita. Kemudian yang kedua, jadi kita harus sabar Pak ya. Tapi kita nggak boleh juga kalau anak melakukan maksiat dan dosa, kita nggak boleh dukung. Pak boleh. Apalagi kita membela anak kita maksiat dan dosa. Nggak tahu nih kisahnya benar apa enggak. Yang kita tahu kiai, anaknya melakukan kesalahan, dibelain nggak? Dibelain nggak? Waktu lalu dibelain, itu nggak boleh. Nabi yang ngajarin. Lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadah. Sekiranya, dan ini mustahil, tapi Nabi menegaskan, sekiranya anak sayangku Fatimah binti Muhammad melakukan pencurian, aku sendiri yang akan memotongnya. Paham Nabi di sini kan? Nabi langsung akan memotongnya. Kalau anak melakukan maksiat dan dosa, kita harus tegas. Kalau dihukum ya hukum, nggak boleh dibelain.
Dulu umat terdahulu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, hukumnya tumpul ke atas, tajamnya ke bawah. Enggak adil. Nanti alam pun marah, datang azab Allah Subhanahu wa taala. Saat kebaikan apresiasi, kasih hadiah, berikan penghargaan. Saat dia salah hukum, saat dia salah ingatkan, saat dia salah begini dan sebagainya. Harus adil, bukan mencintai dia melakukan maksiat kita belain, enggak ada. Innahu laisa min ahlik. Itulah yang diungkapkan Allah kepada Nuh atas sayangnya dia kepada anaknya. Saat di akhirat dia udah bukan anakku lagi, karena dia durhaka kepada Allah dan kepada dua orang tuanya. Kemudian yang kedua, dalam Quran, dalam hadis, fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Surat Thaha ayat 123. Kalau datang itu petunjuk dari Allah, Quran dan Sunnah, maka ikuti dia. Niscaya kalian tidak akan sesat dan celaka. Siapa yang jamin? Allah Subhanahu wa taala. Bukan Quran doang. Wasiat Nabi Muhammad SAW, qad taraktu fikum amrayni lan tadillu abada ma tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnat rasulih. Dua hal aku wasiatkan kepada kalian. Kalau kalian memegang kedua hal ini, niscaya kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Siapa yang jamin? Nabi Muhammad SAW. Pertama adalah Quran, yang kedua adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Dalam Quran, sholat diperintahkan. Perinciannya di mana? Nggak ada dalam Quran, nggak ada. Tapi dijelaskannya secara spesifik, secara detail melalui hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Haji diperintahkan, zakat diperintahkan, detailnya ada dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis doang keliru, Quran doang juga keliru. Quran ditambahkan dengan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua-duanya ini dilengkapi. Dulu ayat-ayat kitab suci lain dilengkapi dengan Quran, ditutup dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga ditambahkan dengan hadis. Dulu pada saat Quran turun, Nabi Muhammad SAW jangan ada yang menulis kecuali Quran. Quran udah sempurna, baru ditulis hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Quran sunnah, nggak boleh Quran doang, nggak boleh sunnah doang, nggak boleh sunnah doang, nggak boleh Quran doang, dan sebagainya. Harus duanya. Karena kesempurnaan itu dijelaskan secara detail di dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.